Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ini ada Pak Oni ya. Ini Pak Oni saya manggilnya. Yang menginisiasi kegiatan ini Pak Imran dan juga para pembicara tadi juga dari Ibu Vini ya. Dan semuanya kami dari IBI mencoba juga berbagi informasi. Bagaimana sih dan apa sih yang dikerjakan oleh bidan dan apa yang kemungkinan nanti bisa kita berikan juga ke bidan di dalam penanggulangan TB ini. Tadi sudah disampaikan banyak pendahuluan pengantar yang mengatakan bahwa TB ini masih menjadi masalah di kita, tapi kayaknya udah biasa gitu, dianggap tidak masalah gitu. Nah, ini kan yang berbahaya kan ini. Awareness kita ke sini agak tidak begitu maksimal lah ya. Oke, baik, saya akan mencoba. Ini dari bahwa tuberkulosis tadi sudah disampaikan juga, mestinya saya tidak usah menyampaikan ini lagi. Hal-hal yang tadi sudah dikupas oleh pembicara terdahulu sebagai pengantar. Ini juga tadi bagaimana transmisinya tadi sudah disampaikan dengan jelas. Saya tidak akan mengupas lagi. Kemudian transmisi tadi juga melalui kalau BTA ini 65% penularannya dan seterusnya. Tadi juga sudah disampaikan. Alhamdulillah nih udah semuanya. Begitu juga manifestasi klinisnya bisa timbul secara lokal, bisa timbul secara sistemik ya. Nah, ini teman-teman bidan kan mesti juga paham tentang hal ini. Bagaimana manifestasi klinis secara sistemik, tadi sudah disampaikan juga, berat badan turun, nafsunya akan kurang, dan lain sebagainya. Ini secara lokal, jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Oni maupun oleh Bu Vini tadi ya, dan nah pengkajian ini kami dari bidan. Nah, dari bidan kita mengkaji untuk melakukan identifikasi riwayat kesehatan, adakah dia kontak dengan orang yang terinfeksi. Kemudian kaji adanya gejala panas yang naik turun, tadi juga sudah disampaikan dalam jangka waktu yang lama, batuk yang hilang timbul, hilang nafsu makan, dan lain sebagainya ya. Nah, diagnosisnya tadi gejala klinis sudah disampaikan juga, pemeriksaan penunjangnya dengan mantuk tes, radiologis, dan seterusnya, sampai kepada tadi, bahkan ada sekarang yang seperti PCR ya, itu yang terbaru juga saya rasa. Kemudian di sini kemungkinan penularannya, nah ini juga perlu kita pahami ya. Kalau kita tadi dengan airborne lebih parah daripada COVID sebetulnya ya. Cuman di dia ini kronis, jadi tidak terlalu terkaget-kaget orang. Kalau di COVID dia akut ya. Sekali bicara berapa kemungkinan partikelnya yang keluar, batuk, bersin. Jadi dengan tahu cara-cara penularan ini tentu kita juga bisa memberikan informasi kepada klien-klien kita, kepada pasien-pasien kita bagaimana menghindari kalau ada pasien-pasien yang sudah teridentifikasi suspek TB misalnya. Nah, sistem penilaian scoring ini juga buat teman-teman bidan, ini penting juga ini karena kan mungkin kita tidak bisa mendiagnosa dengan menggunakan pemeriksaan medis ya, medical diagnosis, tapi dengan ada scoring seperti sekarang kita untuk COVID kita punya yang namanya early warning system. Nah, itu secara generik atau secara praktis ini bisa digunakan sebetulnya oleh teman-teman. Apabila ada nanti diketemukan masing-masing parameter, nilainya ada, nanti pada saat terakhir kita bisa lihat jumlahnya sekian, ini kalau jumlahnya tadi di atas 6, ya, nah ini juga kita, dan tadi betul sekali, pada penanganan TB itu bidan tidak bisa sendiri, dia hanya bisa mendeteksi, ya, nah ini untuk early warning sistemnya tadi, itu bisa kita temukan, kalau sudah ditemukan dia skornya sekian, ya kita udah cepat saja kolaborasi dengan dokter, begitu ya. Ini tadi penjelasan dari scoring tadi bisa dipakai oleh teman-teman bidan. Sama seperti sekarang kita tidak melakukan rapid test ya, tapi di dalam menerima ibu hamil kita punya early warning sistemnya. Kalau nilainya lebih dari 10 atau lebih ya berarti kita langsung saja kolaborasi.
sebentar. Nah, keadaan gizi ini juga penting. Tadi ada hubungannya bagaimana kita juga yang setiap kita melakukan penimbangan bayi dan balita, apakah di posyandu, di puskesmas, dan seterusnya, kita sudah punya ukuran-ukuran standar sebetulnya ya. Nah, bagaimana keadaan gizi ini kita gunakan sebagai pintu masuk juga tadi. Kalau anak gizinya buruk, gizi kurang, atau tidak naik dalam jangka waktu yang lama, perlu kita mencurigai ada sesuatu yang tidak benar, yang tidak beres begitu ya. Ini harusnya menilai KMS tidak sesaat, tapi secara periodik, secara berkesinambungan. Penyebab berat badan turun itu dicari penyebabnya, kemudian tidak ada nafsu makan, kemudian penurunan berat badan tidak naik dalam 2 bulan berturut-turut. Ini kita sudah harus curiga. Apa yang mesti kita cari? Ini penentuan status gizi, ya. Kalau usianya di bawah 2 tahun, ini ada ukuran-ukuran standarnya untuk gizi baik, gizi kurang, gizi buruk, apabila kekurangannya lebih dari -3 dari standar deviasi. Kalau dia di atas 5 tahun, nanti kita juga ada ukurannya di dalam KMS itu ada semua. Yang mana yang gizi buruk, yang mana yang normal, yang mild nutrition, yang moderate nutrition. Ini pintu masuk kita juga untuk melakukan kolaborasi kepada tenaga kesehatan lain. Ini kalau kita lihat dari tanda dan gejala klinis dengan gizi buruk, ya, tanda-tanda anak-anak dengan marasmik, ini semuanya dengan kwashiorkor, ya, rewel dan seterusnya. Ini bisa nanti nih sudah saya rasa sudah tahu semuanya, bisa dibaca saja nanti. Nah, gejala klinisnya, demam merupakan gejala umum penyakit infeksi pada anak, TB, umumnya tidak tinggi panasnya, tadi sudah disampaikan juga, berlangsung lebih dari 14 hari, penyebab lain sudah kita singkirkan, apakah karena ibunya tertular infeksi menular seksual, atau demam tifoid, malaria, dapat disertai dengan keringat malam. Batuk bukan merupakan gejala utama juga pada anak, ya. Jadi batuk pada anak ini terus-menerus dalam 3 bulan tidak membaik, persisten, batuk lain sudah disingkirkan juga, tidak asma, tidak pneumonia, ya. Nah ini deteksi yang bisa digunakan oleh teman bidan. Nah, bagaimana penata laksanaannya? Nutrisinya adekuat, terapi medis sesuai kondisi kesehatan, kolaborasi dengan dokter, tata laksana TB pada anak dengan HIV. Nah, sekarang mulai banyak kasus-kasus HIV ini juga berdampak terhadap meningkatnya kasus-kasus TB, ya, baik pada ibu maupun pada anak. Akan mendapatkan pengobatan anti retroviral, harus dilakukan hati-hati, itu nanti juga ada. Ini kan kolaborasi dengan dokter. Pencegahannya menghindari anak kontak dengan orang yang terinfeksi TB, mempertahankan status kesehatan dengan imunitas anak yang baik, pemberian imunisasi. Nah, ini tugas bidan. Bidan tadi benar bolak-balik sebagai garda terdepan karena memang hampir 70% bidan itu ada di masyarakat. Sebagai juga dia memposisikan diri sebagai partnernya masyarakat, ya, memposisikan diri mitra perempuan dalam menjalani kesehatan reproduksi sebelum hamil, bersalin, nifas, masa antara, planning keluarga berencana. Bidan merupakan change of agent juga dengan dekat dengan masyarakat, menggerakkan peran serta masyarakat dan memberdayakan perempuan dan keluarga. Nah, ini yang pentingnya yang memang sangat bisa dikerjakan oleh bidan nih. Promosi kesehatan, preventif, asuhan hamil normal, persalinan normal, dan seterusnya. Kemudian deteksi komplikasi baik pada ibu maupun pada anak, merujuk kasus, ya, penggerakan peran serta masyarakat. Tadi untuk bayi dan balita itu kita punya tadi MTBS dan juga MTBM, ya, manajemen terpadu balita muda dan manajemen terpadu balita sakit. Ini juga menjadi tools yang bisa digunakan oleh teman-teman bidan, bahwa nanti atau sekarang sudah mulai masuk TB bisa dijaring melalui MTBS, saya rasa itu bagus sekali sehingga segera kita bisa dapat menemukan kasus, segera ditangani dan juga bisa segera sembuh. Ini continuum of care tadi dalam konteks bidan mulai dari remaja, hamil,
bersalin di sini nifas, bayi, balita. Ini bukan lansia sebetulnya. Ini klimakterium. Kita lansia tidak masuk. Lansia bukan pekerjaannya bidan. Sampai perimenopause, sebelum masuk dia menopause. Nah, mengapa hamil juga perlu dipersiapkan? Ya, kita udah tahu ya bahwa hamil ini sebagai awal dari kehidupan perlu dipersiapkan dengan baik ya. Apalagi kita bicara untuk Indonesia unggul, manusia yang cerdas, ya semua beranjak dari sini. Tapi sebetulnya bukan sejak hamil, sebelum hamil pun. Sebelum hamil mestinya setiap perempuan itu sudah sehat. Hanya sayangnya memang status kesehatan ibu dan anak kita sekarang atau status cash pro-nya, anak remaja saja hamil anemianya tinggi, ibu hamil anemianya hampir 50%, 48,9%. Ya. Jadi ini sudah membawa sumber-sumber masalah begitu kira-kira. Karena kita umumnya hamil kita tidak direncanakan. Ujuk-ujuk hamil aja. Kalau orang di luar mau hamil, dia siapkan dulu kondisi tubuhnya. Nah, informasi-informasi ini juga yang teman-teman bidan itu harus diberikan kepada calon pengantin, ibu-ibu yang baru menikah, supaya dia siap secara fisik, siap secara psikologis, dan siap secara sosial maupun secara ekonomi. Nah, dalam ANC terpadu, kita sudah punya standar juga. Di sini kita mendeteksi adanya penyakit-penyakit menular. Tentu banyak penyakit menular, termasuk salah satunya adalah TB. Ini yang dilakukan oleh teman-teman kita sekarang, dan ini adalah standar antenatal care terpadu. Ya, nah sekarang antenatal itu akan bergeser dari 4 kali menjadi 6 kali. Hanya pada saat pandemik ini memang tidak diwajibkan semuanya 6 kali, kecuali ada keluhan. Yang diwajibkan adalah pada trimester pertama minimal 1 kali, pada trimester ketiga sebelum melahirkan 1 kali. Itu pada kondisi sekarang, pandemik. Saya rasa kalau nanti ke depan ini 6 kali kan harus dilakukan. Tapi di luar yang 2 kali trimester pertama, trimester kedua, kita tetap berinteraksi dengan pasien melalui konsultasi online. Nah, jadi itu yang mungkin agak nanti akan terabaikan juga bagaimana kita men-screening ibu-ibu hamil yang dengan TB tadi pada saat kita ketemu hanya 2 kali. Tapi ini mudah-mudahan ini tidak akan berlangsung lama ya. Kemudian juga melakukan screening status pada ibu hamil, bayi dan balita. Tadi melalui anamnesis, bagaimana riwayat kontak, dan lain sebagainya, pemeriksaan fisiknya, ini juga dilakukan oleh teman-teman bidan dalam screening awal. Ya. Nah, kewaspadaan standar dalam melakukan screening, ya, menjaga kebersihan tangan, menggunakan APD, ya kalau dia yang sudah terkonfirmasi, tentu saja juga. Dan teman-teman di pelayanan sekarang, sebetulnya kita sudah punya yang namanya standar PI, tapi kadang-kadang itu tidak selalu diterapkan. Tapi pada kondisi adanya COVID, sekarang semua orang mulai waspada untuk menerapkan pencegahan infeksi tersebut. Bahkan untuk kasus-kasus yang memang sudah terkonfirmasi TB, kita juga sama seperti menggunakan APD yang dipakai pada COVID, ya. Sama saja. Kayak di APN kita sudah seperti yang COVID sebetulnya. Standar APN kita untuk APD-nya. Tapi dulu kita suka abai. Ya, biasa-biasa saja. Nah, sekarang pada kondisi COVID, ya mungkin salah satu hikmahnya juga. Orang semakin sadar bagaimana perlindungan diri itu penting sekali. Ya, bagaimana pengendalian kebersihan lingkungan dan seterusnya, memberikan perlindungan juga kepada bidannya. Penempatan pasien sesuai kebutuhan, juga etika batuk, praktek pencegahan infeksi harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ini diagnosis TB pada ibu hamil, ya ditegakkan berdasarkan diagnosis, tapi tentu saja nanti ada pemeriksaan-pemeriksaan penunjang yang tidak bisa dilakukan oleh bidan. Tapi bidan boleh mendeteksi, menyaring secepat mungkin dengan melakukan kolaborasi. Lihat riwayatnya, batuknya, sesak nafas, nyeri dada, tentu ada informasi-informasi lain yang kita perlukan. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Ini tentu setelah kita melakukan kolaborasi.
Nah, TB pada ibu hamil dan bayi dampaknya juga ya banyak sekali. Ya, berat badan lahir rendah, prematur, janin kecil dan tidak sesuai dengan usia kehamilan, kematian janin dalam kandungan, dan kemungkinan terjadi tuberkulosis kongenita. Sehingga penjaringan TB itu tidak setelah anak lahir saja. Sebelum dia lahir, ibunya yang mengandung pun harus sudah di-screening. Komplikasi kehamilan sendiri terhadap ibunya, mungkin terjadi aborsi, perdarahan postpartum, komplikasi persalinan, dan preeklamsia. Nah, juga terhadap wanita-wanita yang ini yang terkonfirmasi ada kemungkinan juga akan terjadi infertilitas. Nah, kita lihat bagaimana untuk pentingnya kita memberikan nutrisi yang adekuat terhadap bayi dan balita. Jadi pemberian makanan terhadap bayi dan anak untuk menjaga tadi gizinya, gizi baik ya. Jadi pola asuh terkait gizi, cara pemberian makanan yang sesuai dengan kebutuhan ibu dan anak. Pada saat bayi baru lahir kita lakukan IMD, kemudian sampai 6 bulan beri ASI eksklusif, kemudian 6 sampai 2 tahun kita berikan ASI plus makanan pendamping ASI. Dan yang tidak kalah penting tadi untuk melakukan screening TB pada anak, itu kita juga punya yang namanya pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita menggunakan SDI-DTK. Jadi ini banyak sekali sebetulnya instrumen yang sudah bisa kita pakai. Ini ada di buku KIA juga. Kemudian tadi melalui MTBS itu kita juga bisa menggunakan untuk melakukan screening. Ya, ini kursor saya hilang dia. Mana dia nih? Bentar. Oh, ada ini satu lagi yang belum. Ya, nah peningkatan akses pelayanan ini standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang kaitannya erat dengan kita bidan. Pada saat ibu bersalin, ya bayi baru lahir ini yang kita lakukan, ibu nifas bayi, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, dewasa, catin, dan di sini adalah ibu-ibu dengan perimenopause. Jadi banyak sekali sudah ada apa saja yang kita akan lakukan, apa standarnya, apa rujukannya, ini sudah tersedia semuanya. Dan memang benar sekali, karena bidan ini mengerjakan ini semua, otomatis ya sebagai garda terdepan untuk menyaring lebih awal adanya kasus-kasus, tidak hanya pada TB, tentu pada semua yang berhubungan dengan kesehatan ibu, bayi, dan balita. Nah, penggunaan masker bagaimana caranya? Ini juga biar teman-teman jauh. Ini hampir sama saja dengan kita sekarang COVID ya. Nah, ini juga cara-caranya. Ini kesimpulan satu, dampak TB terhadap ibu hamil dan bayi dapat meningkatkan angka mortalitas. Bidan sangat berperan dalam melakukan screening. Diagnosa harus segera ditegakkan dengan pasien, segera diobati, kolaborasi dengan dokter. Interprofessional collaboration. Kewaspadaan screening harus dijalankan untuk mencegah penularan. Pada saat kita screening tadi, kita juga pakai alat-alat pelindung diri dan tata cara prosedur yang menghindarkan kita dari kemungkinan-kemungkinan tertular. Nah, kesimpulan kedua, derajat kesehatan bayi balita ditentukan oleh tingkat kesehatan periode sebelumnya, bagaimana ibu hamilnya, bagaimana ibu bersalinnya, makanya penyaringan untuk TB kita mulai sejak hamil. Kemudian bagaimana dengan pemberian ASI, kalau dia bisa kita berikan ASI eksklusif, berharap tumbuh kembangnya secara optimal, diikuti dengan tadi SDI-DTK, bagaimana kita juga memberikan stimulasi, kelangsungan hidup tumbuh kembang bayi balita merupakan proses yang berkesinambungan. Tidak dia berhenti pada satu titik, ya pada satu simpul. Bahkan sebelum ibunya hamil itu sudah akan mempengaruhi kualitas kesehatannya. Bukan cuma sampai balita, kalau terjadi stunting itu ke depan pun dia sudah berpotensi akan mengalami gangguan-gangguan kesehatan secara sistemik ya. Perlu peningkatan pengetahuan dan sikap perilaku tenaga kesehatan kah, bidan kah, masyarakat kah tentang penyakit TB.
peningkatan komitmen juga bidan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil. Kita lakukan 10T, kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan sesuai standar sehingga kita bisa menemukan apabila ada indikasi-indikasi yang tadi kita sudah bahas. Dalam upaya pencegahan penularan TB, bidan memastikan bayi, balita, dan anak mendapatkan pelayanan yang berkualitas, mulai dari tadi dia terfasilitasi IMD, dapat ASI, IMD dan ASI bukan sekedar memenuhi kebutuhan nutrisi, tapi juga kebutuhan imunisasi bayi dan balita tadi. Anak usia balita cukup gizi, tumbuh kembang secara optimal. Setiap bayi dan balita dapat imunisasi BCG dan imunisasinya lengkap. Nah, ini semua memang pekerjaan bidan semua. Jadi saya rasa teman-teman bidan, teman-teman yang ikut di webinar ini, coba kita lihat lagi. Kita memperhatikan kembali bahwa kasus TB itu tidak kalah mengerikannya daripada COVID. Ya, hanya dia berlangsungnya pelan. Jadi seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tapi dampaknya tadi sudah disampaikan kematiannya juga cukup tinggi. Jadi peran kita yang langsung berhadapan dengan masyarakat itu sangat diharapkan. Supaya segera kita menemukan, segera kita kolaborasi, segera ditata laksana, dan kesembuhan bisa kita harapkan. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.